Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana Allah masih menggiring kita, memberikan taufik untuk hadir di tempat-tempat yang mulia, di taman-taman surganya Allah. Dan kita pula patut bersyukur Allah masih menggerakkan lisan kita untuk berzikir dan pula memuji Nabi. Hati kita masih ditanamkan cinta dan rindu kepada Allah dan pula Nabi. Hada ni'amun azimah. Ini nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tidak akan membawa perubahan, yaitu nikmat cinta mahabbah di dalam hati. Karena apapun nikmat yang Allah berikan, yang kita pegang, yang kita punya, atau yang ada di dalam jasad kita, kemungkinan akan berubah. Contoh, Allah berikan kepada kita ni'matul lisan, ni mulut. Allah berikan kepada kita nikmat apa? Nikmat mulut. Tak kala Allah anugerahkan kepada kita nikmat mulut, kemungkinan mulut ini terdampak sesuatu dan akan mingkem, benar apa tidak? Allah berikan kepada kita nikmat kaki, kemungkinan kaki ada luka atau bagaimana ya, ada musibah. Segala sesuatu yang kita lihat, yang nampak, yang Allah berikan, itu kemungkinan ada terjadi sesuatu, maka manfaatkan takala Allah anugerahkan sempurna untuk kita. Makanya tidak akan paham bagaimana nikmatnya masa muda kecuali mereka yang sudah tua, kan begitu logikanya. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi, kita nih khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Tidak akan mengetahui nikmatnya masa muda kecuali mereka yang sudah tua. Orang-orang tua yang ada pasti di dalam hatinya berkata, jikalau aku bisa kembali muda. Tapi apa daya, hidup terus berjalan, tidak bisa lagi mundur, negosiasi, nyogok, nggak bisa. Tidak akan merasakan nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Lihat deh, ketika kita sehat, gagah, gempita, senang, gembira, muka cerah, coba deh kena aja ujung gigi, sakit gigi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ganteng gepeng, kan begitu. Yang cantik berubah udah semuanya. Nah, tidak akan mengetahui bagaimana nikmatnya sehat kecuali mereka yang sakit. Dan juga tidak akan merasakan nikmatnya kaya kecuali mereka orang-orang miskin. Yang artinya manusia yang pintar, dia selalu memanfaatkan takala Allah berikan semaksimal mungkin sebelum Allah cabut atau ada hal-hal yang akan terjadi. Tapi ingat, ada satu nikmat yang tidak akan mati jikalau lumpuhnya semua jasad ini. Ini tidak akan mati selama-lamanya. Apa itu? Nikmat hati. Nih, rasa cinta di dalam hati. Nah, ini hatilah. Tak kala semua wasilah ini terbujur,
atau terkena penyakit seperti stroke apa tidak bisa bergerak lagi, kaki tidak bisa bergerak lagi ke majelis taklim, tangan sudah tidak bisa lagi memegang mushaf, mata jikalau buta tidak bisa lagi memandang hal-hal yang baik. Tapi ada satu, yaitu hati yang Allah titipkan pada manusia. Jikalau jasad ini sudah rapuh, hati yang hidup yang penuh cinta itulah tidak akan rapuh sampai akhir hayat kita. Setelah kita meninggal baru selesai. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam pernah berjumpa. Tak kala Nabi Allah Isa berjalan, lalu di pertengahan jalan Nabi Allah Isa melihat ada seorang laki-laki sudah stroke, tidak bisa jalan, duduk di kursi roda, tidak bisa bergerak. Lalu Nabi Allah Isa berpikir, inilah hebatnya orang-orang yang selalu berpikir. Maka hikmah itu terkadang akan bertambah jikalau kita banyak berpikir. Iman kita akan bertambah jikalau kita banyak berpikir. Siapa bilang berpikir itu bukan ibadah? Tahajud ibadah, sholatul duha ibadah, iya ada gerakannya. Tapi ada suatu ibadah yang tidak terlihat dengan mata kepala, tapi nilainya begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Apa itu? Tafakkur, berpikir. Nah, manusia-manusia ulul albab yang cerdas, yang selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu apabila kita berpikir dengan jernih, maka di situ akan bertambah iman, imun, cuan, ya. Ya iyalah, lu gimana mau dapat cuan kalau nggak mikir? Terus lu nyengir ngakak tiap hari, dapat cuan? Ya kagak. Dukhul NTRS jadi jemput. Yang ada begitu. Makanya di dalam ayat kan apa? Liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun, ya. Berapa banyak ujung-ujung ayat bahwa ahlul fikir yang selalu berpikir dengan jernih itulah mereka ahlul ma'rifah. Tidak akan para aulia sampai kedudukannya kepada kedudukan ma'rifah kecuali dia ahlul fikir. Nah, salah satunya lihat Nabi Allah Isa. Tak kala Nabi Allah Isa lewat, ngelihat nih orang udah sakit, stroke, nggak bisa jalan, duduk di kursi roda. Apa yang dipikir oleh Nabi Allah Isa terhadap orang tersebut? Apa yang disyukuri coba? Nabi Allah Isa ingin tahu, ini orang udah sakit, udah stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak di kursi roda, dia mah janteng. Lalu ini orang apa yang disyukuri? Nabi Allah Isa ingin mendapatkan suatu pelajaran yang begitu besar. Lalu Nabi Allah Isa datangin tuh, hai rajul, kau dalam keadaan seperti ini, apa yang kau syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu laki-laki yang sakit tersebut berkata, ya Nabi Allah, emang keadaanku seperti ini, emang aku lumpuh tidak bisa bergerak. Tapi tak kala engkau bertanya apa yang aku syukuri, nah ada dua hal yang aku syukuri dalam keadaan aku seperti ini. Apa itu kata Nabi Allah Isa? Anja'alallahu lisani dzakira wa qalbi syakira. Allahu akbar. Walaupun aku seperti ini ya Nabi Allah, ada dua hal yang aku syukuri. Apa? Anja'alallahu lisani, Allah telah menjadikan lisanku nih masih bisa bergerak untuk berzikir. Allahu akbar. Wa qalbi syakira, dan Allah masih memberikan kepada aku hati yang selalu bersyukur kepadanya. Luar biasa. Belum tentu orang sehat banyak syukur, belum tentu orang sehat banyak berzikir, tapi mayoritas kebanyakan apa? Kalau sehat udah menjadi kebiasaan, lupa dan lalai, main terus, wajib sunnah sikat. Itu kalau kita sudah sehat. Tapi lihat, kalau udah sakit gigi aja di ujung, Allah, Allah, lebih baik lu sakit ingat sama Allah. Benar gak? Kalau udah ngerenge, sakit mentok baru ya Allah, ya Allah. Lihat, kalau udah ngutang nih ngelenter, gagahnya fulus, gagah dia.
Kalau udah datang ujung tombak dia nggak bisa bayar, ditagih, ngegerenyang, Allah taubat, Allah nggak mau main lentenir lagi. Luar biasa, emang dasar lu manusia, bener-bener manusia ya seperti itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah yang artinya ikhwan, bahwa tafakkur ini suatu amal yang tidak terlihat ada gerakannya, tapi nilainya di sisi Allah begitu tinggi. Orang-orang ulul albab yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran selalu bertafakkur dimanapun dia berada, apapun yang dia lihat, karena ini ibadah yang tidak terlihat gerakannya tapi nilainya tinggi. Maka dikatakan apa? Tafakkurus sa'ah khairun min alfi rakaah. Tafakkur kau 1 jam itu lebih afdal daripada ibadah 1000 rakaat. Kenapa? Belum tentu ibadahmu bisa meningkatkan imanmu, tapi kalau kau bertafakkur 1 menit saja, kau akan menambahkan 1 bibit untuk menaikkan imanmu. Mustahil kalau enggak. Tapi tafakkur, berpikir yang jernih untuk mengenal Allah melewati makhluk-makhluknya. Jangan berpikir yang enggak-enggak, yang ada lu nyungsep. Paham tuh? Nah maka kalau kita kembali, apa sih ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Nabi ini sebelum umur 40, apa kebiasaan Nabi? Naik Gua Hira. Kerjaan beliau naik Gua Hira, qoblal ghurub turun, duduk di Gua Hira menghadap Ka'bah Al-Mukarramah. Lalu Nabi ngapain di Gua Hira? Tafakkur. Beliau bertafakkur sehingga jernih jiwanya, bertambah keyakinannya, sampai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada ujian di sekolah, apa sih ibadah Nabi sebelum Nabi dibangkitkan? Tafakkur, itu ibadah Nabi. Lalu apa sih ibadah Nabi sebelum Nabi Isra dan Mi'raj? Apa ibadah Nabi sebelum Nabi Isra dan Mi'raj? Yang pertama tafakkur, terus belajar. Yang kedua som tasu'ah. Dulu kan puasa yang wajib apa? Puasa apa? Hah? Puasa tasu'ah sebelum Ramadan. Sehat loh, panjang umur ya. Tasu'ah. Lalu yang kedua tafakkur, itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sampai datang Isra dan Mi'raj, ditambahlah sholat, ditambahlah puasa. Paham toh? Nah, di sini dikatakan di dalam kitab Al-Hikam, tidak panjang lebar, kita ambil sedikit. Al-fikratu sayrul qalbi bima yadinil aghyar. Dikatakan di dalam kitab Hikam bahwa tafakkur itu sayrul qalbi, perjalanan hati, bimaya dinil aghyar, di area aghyar itu hal yang bisa berubah, alias hadas, alias makhluk. Berjalannya hati bimaya dinil aghyar, yaitu di area hadas, apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada Khalik, yaitu sang penciptanya. Itu namanya tafakkur. Apapun yang kita lihat dari semua ciptaan Allah itu mahalu tafakkur, itu tempat kita untuk tafakkur. Kau melihat semut, wa maqali itu tempat kita tafakkur. Itu tempat kita tafakkur. Tempat kita tafakkur tuh. Ya Allah, semut luar biasa. Binatang yang begitu kecil imut. Ternyata setelah diselidiki, ternyata semut itu mempunyai EQ profesor, bahkan lebih daripada profesor, yang dimana semut itu bisa membangun apartemen di dalam tanah. Itu semut. Itu semut kalau bangun rumah tuh di dalam tanah. Lo kan kebanyakan tikus tuh, lo pahamnya. Gue lagi bahas semut nih. Itu bangun apartemen. Itu dia membuat pembangunan seperti apartemen, tingkat demi tingkat demi tingkat, luar biasa. Gak cukup sampai di situ. Semut itu menata kemana aluran air kalau hujan, karena semut tahu gue ada di bawah bukan di atas. Kalau hujan rembes,
Dia sudah membuat jalur-jalur air supaya tak kalah hujan tidak merobohkan bangunannya. Allahu Akbar. Itu semut. Masya Allah. Makanya yang ngarang lagu semut-semut kecil apa semut-semut nakal? Apa sih lagunya? Oh, semut-semut kecil. Kalau yang nakal apa itu? Ada kalimat nakal. Enggak, semut-semut kecil terus apa? Semut-semut kecil, aku mau tanya. Terus? Apa kakakmu? Apa? Oh, tidak takut cacing. Hah? Aduh, orang jadul tuh si Ucup. Hah? Saya mau nanya, kamu jam tanam tidak takut gelap? Oh, tidak takut gelap. Tidak takut cacing. Oh, Habib Syarif getol juga lagu-lagu semut-semut kecil. Nah, intinya apapun yang Allah ciptakan itu mahalu tafakur, bukan main, ikhwan. Orang tidak akan cerdas kalau dia tidak mengolah otaknya. Paham? Tuh lihat tuh, ada astronomi ya, kita lihat dah, mereka itu kan tafakur, dipikirkan itu. Dan juga sampai tadi kita dengar bagaimana apa dari Habib Syarif, bagaimana apa penelusuran peneliti Jepang ya di dalam air. Ini kan hal yang perlu dipikirkan, dicerna sehingga bisa menghasilkan. Paham? Jelas apa tidak? Nah, maka di dalam kitab ini dikatakan apa? Al-fikratu sayrul qalbi bima yadinil aghyar. Tafakur itu sayrul qalbi, berjalannya hati. Nih saluran ini nih, kabel hati dengan otak itu nyambung. Kalau hati kabelnya dengan otak udah putus, selesai, itu manusia bajingan, clear udah, nggak ada lagi saringannya, tidak ada lagi saringannya. Na'udzubillah. Lalu dikatakan lagi di sini, lihat, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'atalah. Al-fikra tafakkur itu sirajul qalbi, lampunya, cahayanya hati. Berarti orang yang jarang tafakur mati tuh hatinya. Orang yang jarang tafakur gelap hatinya, udah otomatis. Berarti hati ini bisa dilembekkan, bisa dicerahkan, bisa ditenangkan dengan tafakur. Dengan tafakur. Karena tafakur itu di dalam hikam sirajul qalbi, lampunya atau mataharinya hati. Lalu apa dikatakan? Fa idza dhahabat fala idha'atalah. Kalau sudah tafakur ini jauh, kita udah jarang tafakur, selesai. Fala idha'atalah, udah nggak ada lampunya buat hati kita. Digambarkan seperti apa? Kal baitul mudlim, seperti rumah yang gelap gulita. Rumah nih lu gedong, rumah gedong nih 7 tingkat, dari kolam ikan sampai kalong wewe ada di rumah lo, saking komplitnya nih rumah lo ya, tapi nggak punya listrik. Gimana menurut lo? Di sebelah ada musola kecil gubuk tapi terang, ada listriknya, lo tenang di mana? Tenang di mana? Ya gue jujur, gue pindah ke musola, ngopi kelihatan, makan kelihatan, ada binatang kelihatan. Lo masih mau mempertahankan di rumah gedung tapi nggak ada lampu, nggak ada listrik. Pasti nanti singgah ke musola yang kecil gubuk tapi ada listrik. Nah, orang yang jarang tafakur kal baitil mudlim, seperti rumah yang gelap gulita. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah tabarakallah. Nah, intinya bahwa ahlu tafakur hum ulul albab liqaumi ya'qilun. Nah, itu ahlu tafakur. Berarti orang-orang yang berpikir itu ulul albab, orang-orang yang khair, orang-orang yang soleh. Liqaumi yatafakkarun liqaumi ya'qilun, berarti orang-orang yang berakal.
Yang nggak punya tafakur berarti akalnya sengek itu ya, kurang lebih. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, mudah-mudahan fawaid dari Al-Hikam bermanfaat untuk kita, bisa menambahkan ilmu dan juga berkabur dah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan untuk kita dunia akhirat. Yang sakit dari kita diangkat penyakitnya, yang lagi gejolak ekonomi mudah-mudahan Allah lancarkan ekonomi, yang sudah berumah tangga Allah antangkan bahagiakan berkahnya, yang belum berumah tangga mudah-mudahan dapat jodoh yang baik dan terbaik. Jangan sampai membikin semangat juang kita surut, iman kita surut, gerakan dakwah kita surut, hadir majelis talim surut. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu udah dimatiin sama bini, gimana sama malaikatul maut lo? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ada Anda sebagai laki giring istrimu gitu. Itu kan logisnya yang benar ya, logis yang benarnya seperti itu. Tapi apa daya ya, emang hukumnya begitu ya. Sebelum kawin Superman, sebelum kawin Superman, udah kawin Nobita. Udah itu banyak, udah logis pada umumnya begitu. Sebelum kawin Superman luar biasa, sudah kawin Nobita. Udah kawin Nobita, lewat aja 3 tahun kawin si Suka. Itu yang terjadi ya. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi semakin hal yang baik bertambah, semakin semangat kita bertambah. Itu cara yang tepat dan itu hal yang baik. Itu perlu diingatkan, awas, hati-hati. Makanya lihat para sahabat, semakin tahun semakin semangat, semakin hijrah semakin luar biasa. Baru malam ini pulang dari jihad, luka depan belakang 70 kali tusukan dan sayatan pedang. Besok panggilan lagi subuh berangkat langsung. Hakada. Jadi Yazid bertambah. Jangan sampai berkurang. Paham? Nah, ini mahal tafakur kita. Ini perlu kita tafakurkan terhadap diri kita. Surutnya, naiknya, perhitungkan itu. Jangan sampai tidak diperhitungkan ya. Kalau kita nggak perhitungkan rugi. Orang bisnis itu detail memperhitungkannya. Kita pun wajib detail memperhitungkan diri kita ya. Jangan lupa untuk perhitungan diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.